Apa kabar para sahabat semuanya? Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kembali lagi bersama Daviano Channel. Di awal film, kita diperlihatkan oleh pengakuan seorang pembantu yang bercerita tentang pengalamannya bekerja di sebuah rumah mewah. Di sana, dia merasa boneka milik anak majikannya seolah-olah hidup dan bahkan menyerangnya. Selain itu, dia juga melihat sebuah penampakan dari sosok wanita pembantu lain yang sangat menyeramkan. Pembantu itu meminta berhenti dari pekerjaannya karena merasa selalu dihantui oleh penampakan di rumah tempat dirinya bekerja. Namun, Uma, sang nyonya majikan, mengabaikan ceritanya dan tidak melarang pembantu itu untuk mengundurkan diri. Setelah kepergiannya, Uma minta sopirnya bernama Chai menyampaikan pesan ke pembantunya lain yang bernama Wan untuk mencari pembantu baru. Saat waktunya tidur, Nit bertanya tentang kejadian yang dialami oleh pembantunya yang telah keluar. Namun Uma membantah bahwa hantu itu tidak ada dan melarang Nit untuk pergi keluar, bahkan mendatangkan dokter yang mengatakan bahwa Nit menderita penyakit mental dan juga halusinasi. Singkat cerita, datanglah Joy, seorang pembantu baru untuk memulai pekerjaannya di rumah mewah itu. Joy yang bersemangat untuk bekerja sampai tidak fokus saat berkeliling. Dan ketika bertemu dengan Nit, Joy yang ingin berkenalan, namun diabaikan oleh Nit. Sekembalinya Joy ke pondok, ia bertanya kepada Chai alasan pembantu di rumah itu yang sering berganti-ganti. Namun Chai mengalihkan percakapan dan tidak menjawabnya. Malam harinya Joy yang sedang mencoba seragam dikejutkan dengan sosok bayangan di cermin. Ia memeriksa dari tangga dan melihat sosok hantu yang lantas membuatnya segera kembali ke dalam kamar. Saat kembali ke kamar, Joy teringat reaksi sepupunya saat ia mendapatkan pekerjaannya. Karena terakhir kali Joy bekerja sebagai pembantu, tuan rumahnya ingin melecehkannya. Malam harinya hantu pembantu itu datang, mengganggu Joy di dalam mimpinya. Keesokan harinya, Joy yang menghadang Uma berkata bahwa akan bekerja sebaik mungkin dan tidak akan mengecewakannya. Singkat cerita, Joy yang sedang merapikan kamar Nit dan juga menyuruh Nit untuk segera tidur. Joy lantas menyanyikan sebuah lagu yang dimana lagu itu sering dia nyanyikan sewaktu kecil bersama kakaknya. Saat itu, Joy sedang membawa baju kotor ketika dirinya menabrak tuannya yang bernama Niraj. Ia segera memperkenalkan diri dan kemudian pergi dari sana. Di dapur, Joy mendapatkan coklat dari Wan yang berkata itu adalah pemberian dari Uma karena Uma yang mengidap penyakit diabetes. Saat makan malam, Joy membawa air untuk ia berikan ke seluruh keluarga. Dan di sana Uma terlihat menatap Joy dengan tatapan yang sangat aneh. Malam itu ketika Joy sedang membantu Nit untuk mandi, mereka bercanda dan Joy bertanya tentang penampakan yang sering ia lihat kepada Nit. Namun tidak lama kemudian hantu itu datang ke tempat mereka. Di dalam kamar itu, Joy kemudian menemukan sebuah buku cerita yang familiar. Ia menceritakan buku itu kepada Nit dan menyanyikan lagu setelah Nit tertidur. Joy menyapa Uma yang sepertinya tengah mengawasinya. Setelah itu Joy pergi dari kamar dan bersandar di tangga. Seketika itu dia mengingat percakapan bersama sepupunya tentang alasannya menjadi pembantu. Joy kemudian meringai. Nit yang terbangun dari tidurnya kemudian didatangi oleh hantu. Sedangkan Joy yang sedang berkeliling rumah menemukan sebuah foto yang berisi Uma, Niraj, dan seorang pembantu. Ketika ia menengok ke arah kaca, Joy dikejutkan dengan penampakan hantu yang terus datang dan pergi sampai memindahkan meja dan kursi untuk menghalangi jalannya. Joy yang ketakutan segera berlari menjauh sampai bertemu dengan Nit yang berdiri di depan kamarnya. Di sana, Joy melihat hantu tadi menutup pintu kamar bersama dengan Nit di dalamnya. Joy yang panik langsung mencoba membuka pintu, namun sayangnya pintu itu terkunci. Tiba-tiba Nit memanggil Joy dari arah belakang. Joy yang melihat ke arah Nit dikagetkan dengan kemunculan hantu itu, sehingga Joy berlari membawa Nit pergi melaporkan kejadian tadi kepada Uma.
Uma yang dipanggil bersama dengan pembantu lainnya mendengar cerita Joy tentang hantu itu yang sayangnya tidak dipercayai oleh Uma hingga Joy menunjukkan foto yang dia temukan tadi. Uma segera menyuruh Wan dan Bor membawa Nit kembali ke kamar, sedangkan dirinya menjelaskan kepada Joy tentang wanita itu yang bernama Ploy, seorang pembantu lama yang bekerja kepadanya. Setelah itu Uma memperingatkan Joy untuk segera pergi meninggalkannya, termenung memandangi foto untuk mengingat kenangan lamanya. Saat itu Uma sedang bersantai ketika Ploy datang dan memuji kecantikannya. Uma mengeluh kesepian karena hubungannya dengan Niraj yang renggang dan tidak ada yang mencintainya di rumah. Namun hal ini disangkal oleh Ploy yang mengatakan bahwa semua orang di rumah mencintai Uma, termasuk juga dirinya. Niraj sang suami hanya menikahi Uma karena kekuatan yang dimiliki ayahnya. Tanpa rasa cinta, Uma yang kesepian akhirnya ditemani oleh Ploy. Pagi harinya Joy mencoba mencari informasi tentang Ploy kepada Wan, dan di sini Wan langsung memperingatkannya agar Joy tidak ikut campur terhadap urusan orang lain. Sedangkan Bor menjawab bahwa Ploy tiba-tiba saja menghilang tanpa ada yang tahu dia pergi kemana. Joy juga bertanya kepada Chai yang dijawab bahwa Ploy merupakan pembantu yang paling dekat dengan Uma. Ia adalah orang yang selalu menemani Uma dalam mengatasi rasa kesepiannya, sampai-sampai Uma menjadikannya sebagai pendamping. Singkat cerita, Joy yang mengantarkan obat Nit tanpa sengaja mendengar Uma yang sedang memarahinya hanya karena sebuah gambar yang dibuat oleh Nit. Uma yang marah merobek gambar Nit di dinding dan membawanya pergi dari sana. Joy yang melihatnya bertanya siapa seseorang yang ada di gambar Nit. Nit menjawab bahwa itu adalah gambar sang pembantu yang bernama Ploy. Joy yang mengikuti Uma melihatnya menyimpan gambar itu di laci. Lalu dia pergi merokok. Joy yang awalnya melihat hantu di sana segera mengambil gambar tadi dan membawanya pergi dari tempat Uma. Di lorong, dia mendengar Niraj yang menyebutkan Ploy. Dan Joy yang sangat penasaran melihat Niraj yang berbicara sendiri dan sekilas melihat sosok hantu berada di sampingnya. Joy yang ingin memperingatkan Niraj dibuat tergagap. Sementara itu Niraj yang melihat gambar di tangan Joy bertanya siapa yang menggambar dan dijawab oleh Joy bahwa gambar itu ia dapat dari Nit. Dengan raut wajah aneh, Niraj yang mendengar itu langsung memerintahkan Joy untuk pergi dari sana. Niraj yang sedang melihat sebuah foto teringat ketika Ploy datang ke rumahnya untuk mengantarkan teh. Di sana Niraj bertanya tentang Ploy yang hanya patuh dan menyenangkan Umay. Namun dijawab oleh Ploy bahwa dia bekerja untuk menyenangkan semua majikannya. Saat itu pesta sedang diselenggarakan di rumah Niraj. Para tamu menanyakan kapan mereka mempunyai anak dan dijawab oleh Niraj dan juga Umay bahwa mereka ingin memiliki anak segera. Setelah pesta usai, Niraj menuntut Uma untuk segera berbicara kepada ayahnya untuk membantunya. Dengan wajah marah, Niraj segera pergi meninggalkan Uma. Niraj yang pergi berada di ruangan kerja bersama Ploy yang menawarkan teh, di mana di malam itu Ploy menyanggupi keinginan Niraj untuk menyenangkannya. Malam itu Joy yang sedang menemani Nit untuk tidur bertanya tentang Nit yang sering melihat hantu Ploy. Saat Joy bertanya, hantu Ploy datang. Kedua Joy melihat ingatannya di mana Ploy yang memberitahukan kehamilannya kepada Niraj dan terlihat mereka sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Ingatan berlanjut pada saat Niraj yang bahagia memberitahu Uma tentang kehamilan Ploy yang dijawab dengan acuh oleh Uma dan membiarkannya. Singkat cerita, ketika anak itu sudah lahir, Ploy yang sedang mempersiapkan air untuk anaknya mandi. Seketika itu mendengar anaknya yang tiba-tiba menangis. Ploy kemudian terpeleset dan jatuh, membentur ke lantai. Ingatannya kali ini bahwa Joy kembali saat Ploy di rumah sebuah keluarga miskin, di mana dia juga mempunyai seorang adik yang ternyata adalah Joy. Saat itu Ploy pergi untuk menjadi pembantu di rumah Uma dan Niraj. Di rumah itu, Ploy melakukan segala yang ditugaskan kepadanya dan melayani semua majikannya dengan baik. Tak lupa juga menulis surat yang ditujukan kepada Joy. Ingatannya kembali saat Ploy terjatuh. Di sana Uma terlihat berada di pintu kamar mandi. Namun bukannya menolong, Uma justru menutup pintu, meminta semua pembantu untuk segera menutup tubuh Ploy, menggunakan plastik dan membawanya ke halaman bersama dengan Niraj yang ikut menguburnya.
Uma terlihat sedang menggendong anak Ploy. Ketika Choi melihat Ploy masih hidup, dia mencoba untuk menghentikannya, namun sia-sia. Choi yang melihat kenangan Ploy menangis, lalu menyanyikan lagunya bersama Ploy yang datang. Paginya Choi datang ke halaman di mana Ploy dikubur dan terdiam seperti merencanakan sesuatu. Hari itu pesta akan diadakan. Choi izin ikut pergi ke pasar, mengikuti pembantu lain untuk bertemu seorang psikolog. Di sana dia ditanya alasan berhenti dari pekerjaan terakhirnya. Choi mengatakan bahwa majikannya kembali ke negara asal, namun yang sebenarnya terjadi, Choi telah membunuh majikannya. Sekembalinya Choi dan pembantu lain ke rumah, ia dimarahi oleh Brom. Karena keterlambatannya, Choi beralasan bahwa ia baru saja pergi ke rumah sakit untuk membeli banyak barang-barang. Di kamar, Uma dan Nirat sedang bersiap untuk pesta, dan di sisi lain Choi juga sedang mempersiapkan suntikan, juga obat-obatan. Dengan senyuman ia membawa semua keperluannya dan pergi menuju ke dalam pesta. Para tamu mulai berdatangan. Terlihat Uma dan Nirat mulai menyapa para tamu undangannya. Di luar, Choi yang datang bersama Chai menggunakan mobil bertanya kembali atas kematian Ploy yang memicu kambuhnya sesak nafas yang diderita oleh Chai. Melihat hal itu, Choi memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeluarkan plastik lalu mencekiknya hingga tewas. Di dapur, Choi yang bertemu dengan Brom menyebutkan sebuah kebohongan tentang kematian Ploy, dan terlihat Brom hanya bisa terdiam mendengar perkataan dari Choi. Di luar dapur terlihat Wan sedang mengatur pesta, sedangkan Uma berterima kasih kepada Nirat atas pesta ulang tahun yang diselenggarakannya begitu sangat meriah. Mereka tidak mengetahui bahwa di dapur bom diikat dan dibekap oleh Choi yang saat itu sedang menuangkan racun ke dalam minuman para tamu. Di luar, Wan yang mencari Chai mengira Chai tertidur di dalam mobil. Namun saat ia mulai membangunkannya, Wan terdiam karena menyadari Choi sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba Choi datang dan menancapkan suntikan pada tubuh Wan yang akhirnya sesak nafas lalu membuatnya tewas seketika. Singkat cerita, Choi masuk ke dalam pesta dengan tenang, membawa minuman yang ia bagikan kepada para tamu yang datang. Sekembalinya ke dapur, ia segera mempersiapkan diri dengan menggunakan jas hujan dan mengajak bicara Brom yang sedang terikat. Tak lupa, Choi memainkan lagu yang disukai Brom, lalu mulai memilih pisau yang membuat Brom ketakutan sambil menggeleng-gelengkan kepala. Beberapa saat kemudian, Choi menikamkan pisau yang dia bawa kepada Brom dan membuatnya tewas dengan sangat mengenaskan. Di rumah, Niraj menyanyikan lagu ulang tahun untuk Uma, lalu bersulang bersama tamu lainnya. Ketika para tamu sedang menikmati pesta, Niraj meminta izin untuk pergi karena ingin menelepon. Di sana, Uma terlihat memperhatikan Choi yang berkeliaran dan kemudian menegurnya. Setelah menegur Choi, Uma kembali ke kamar untuk membaca surat-surat milik Ploy. Beberapa saat kemudian, Choi terlihat meninggalkan pesta untuk pergi ke kamar Nit. Di sana dia memainkan handphone milik Nit, sementara para tamu yang sedang berbincang. Tiba-tiba salah satu dari mereka muntahkan darah dan disusul oleh tamu lainnya. Choi yang menggunakan jas hujan datang mulai menikam tamu-tamu tersebut hingga makanan di sana terkena oleh darah. Ketika berada di dalam kamar, Uma dikagetkan dengan kedatangan Choi. Sambil minum tehnya, Uma berkata bahwa dia tahu siapa sebenarnya Choi, yang merupakan adik dari Ploy. Dan di sini, Uma terlihat masih berbohong tentang kematian Ploy. Ia juga mengatakan bahwa tidak perlu untuk mengada-ngada akan keberadaan hantu. Tidak lama kemudian, Uma merasa sesak nafas dan mulai menyerang Choi. Choi yang hampir sekarat seketika itu, tiba-tiba Uma mendengar suara Ploy yang menjadikannya lengah sehingga Choi berhasil menikamnya. Di saat Uma sekarat, ia mengingat ketika membiarkan Ploy yang berdarah di depannya. Di sana, Ploy datang untuk melihat Uma tewas. Di kamar lain, Niraj yang sedang menelepon mengatakan bahwa ia ingin menceraikan Uma dan mulai meminum minumannya yang membuat Niraj kemudian mabuk dan melihat bayangan Ploy yang mulai mengejarnya. Niraj melewati para tamu yang tewas untuk membuka sebuah pintu di mana api telah berkobar di halaman rumah. Di sana pula ia melihat bayangan Ploy yang datang, namun kemudian berganti dengan Choi. Beberapa saat kemudian, Choi langsung menikam Niraj.
Miraç hanya bisa terdiam ketika Chloe datang melihatnya tewas, membelakangi kobaran api yang mulai membesar. Di akhir film kita diperlihatkan Joy menemukan Ned untuk membawanya pergi dari sana. Joy di sini meminta Ned untuk pergi keluar terlebih dahulu. Setelah itu Joy terlihat termenung, berjalan sambil menangis terseduh, dan film ini pun usai. Film yang bergenre horor slasher ini menyajikan sebuah cerita menarik, terutama bagi kalian yang suka horor sadis, yang berisi banyak misteri penuh kejutan, seperti Joy yang terlihat polos, tak disangka-sangka begitu sangat sadis. Tidak banyak yang bisa Mimin ulas dari film ini, karena secara keseluruhan menurut Mimin film ini sudah cukup untuk bisa kalian nikmati bila kalian suka dengan film horor yang terlihat sangat sadis. Secara keseluruhan kami berikan nilai sebesar 7,5/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat teman-teman semua, jangan lupa jaga kesehatan.